Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Kurniawati dari Administrasi Bisnis kelas 3D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Relation. Nah, di sini saya akan berperan sebagai Public Relation Officer di sebuah perusahaan farmasi, yaitu PT Yarindo Pharmatama. Nah, sebagaimana diketahui, telah beredar di media massa bahwasannya akhir-akhir ini terdapat kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Nah, itu diduga penyebabnya adalah dari sirup obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Kemudian hal yang menjadi persoalan di perusahaan kami, PT Yarindo Pharmatama, yaitu mengenai temuan BPOM yang menyebutkan bahwa flurin DMP sirup, yakni obat batuk dan flu dari perusahaan kami, mengandung bahan kimia yaitu etilen glikol dan dietilen glikol, sehingga itu mampu menyebabkan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Nah, itu pastinya akan membuat masyarakat itu semakin resah. Ada beberapa langkah dari perusahaan yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kami sebagai public relation dari PT Yarindo Pharmatama itu akan meminta maaf kepada publik atas ketidaknyamanan terkait dengan kasus ini. Dan kami pastinya akan menindaklanjuti hal ini dengan melakukan berbagai cara lainnya. Kami dari perusahaan PT Yarindo Pharmatama akan memberikan klarifikasi bahwasannya perusahaan kami itu tidak pernah membuat produk dengan menambahkan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Karena selama hampir 20 tahun, produk fluorin DMP yang diproduksi oleh PT kami itu tidak pernah bermasalah dan tidak pernah ada keluhan dari masyarakat yang mengkonsumsinya, khususnya anak-anak. Nah, perusahaan kami itu juga tidak pernah mencampurkan etilen glikol dan dietilen glikol ke dalam fluorin DMP. Untuk menindaklanjuti ini, kami juga akan menarik semua produk yang telah beredar dan juga kami akan menghentikan sementara proses produksi dari pembuatan produk fluorin DMP ini. Dengan adanya penarikan produk-produk yang telah beredar dan juga adanya penghentian sementara proses produksi, itu akan mengurangi rasa kecemasan dari masyarakat. Perusahaan kami itu juga akan melakukan uji lab kembali dan juga menunggu hasilnya sampai akhir. Nah, setelah hasil itu keluar, kami itu akan segera menindaklanjutinya dan kami tidak akan melakukan proses produksi selama pengujian itu berlangsung sampai ditemukannya hasil akhir. Kemudian, suatu perusahaan itu juga dapat melakukan press conference. Karena dengan adanya press conference, maka akan membuat masyarakat itu semakin yakin bahwasanya produk dari perusahaan kami itu tidak mengandung bahan-bahan tersebut. Bahan yang telah dijelaskan tadi yaitu bahan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Nah, supaya publik itu mengetahui bahwa bukan hanya obat sirup saja yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, itu juga bisa dilakukan press conference. Pastinya masyarakat itu sudah cemas dan juga takut dengan adanya temuan BPOM mengenai adanya tambahan etilen glikol dan juga dietilen glikol ke dalam produk fluorin DMP sirup. Kami juga merasa bahwa dengan adanya press conference itu dapat membuat citra dari suatu perusahaan kami itu dapat meningkat kembali dan perusahaan itu tidak akan dipandang rendah oleh masyarakat luas. Dan dengan adanya konferensi tersebut, masyarakat itu juga akan mengetahui bahwasannya tidak hanya obat sirup yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.